Halo YouTube, sebelumnya menghilang dan muncul dengan pidato yang menggemparkan. Inilah 4 berita Prabowo terbaru hari ini. Berita Prabowo yang pertama, Menhan Prabowo Subianto ajak bangsa Indonesia bersatu lawan Corona. Inilah titik terang mulai kelihatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat bersatu dan bersama-sama pemerintah untuk mengalahkan pandemi virus corona. Pasalnya, menurut Prabowo, kondisi yang terjadi saat ini bisa diibaratkan layaknya perang besar bangsa Indonesia. Namun, kali ini musuh yang dihadapi adalah lawan yang tidak terlihat. Sehingga Prabowo pun menyebut persatuan dari seluruh bangsa Indonesia menjadi hal yang penting demi mengalahkan penyebaran wabah virus corona. Seperti diketahui, berdasarkan data terakhir dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19, angka kasus positif virus corona di Indonesia pada Selasa 28 April telah mencapai 9.511 kasus. Dari jumlah tersebut, 773 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. COVID-19 ini adalah ancaman bagi semua umat manusia. Ini sebetulnya perang melawan musuh yang tidak kelihatan. Banyak negara lebih parah dari kita, tapi titik terang mulai kelihatan, ujar Prabowo, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa 28 April 2020. Meski demikian, Prabowo menilai sudah ada titik terang untuk menangani penyebaran virus corona di Indonesia. Ia pun percaya bahwa masyarakat Indonesia berhasil menghadapi pandemi virus corona ini. Upaya yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, kita optimis, yakni bisa menghadapi bersama, ungkapnya. Ketua Umum Partai Gerindra ini menghimbau agar masyarakat tetap disiplin dan mengikuti arahan dari pemerintah. Tentunya kita harus disiplin, ikuti semua petunjuk yang sudah diberikan oleh pemerintah berdasarkan saran pakar kesehatan dunia dan Indonesia, ujar Prabowo. Ia menegaskan, semua pihak harus bersatu dan saling membantu dalam pandemi saat ini. Situasi memang masih berat, pemerintah bekerja keras, seluruh bangsa harus bahu-membahu. Yang kuat harus membantu yang lemah, kita harus bersatu semuanya, jangan lengah, imbau Prabowo Subianto. Berita Prabowo yang kedua, Menhan Prabowo serahkan bantuan 5.000 rapid test kit ke Pemkot Bekasi. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyerahkan bantuan sebanyak 5.000 alat tes cepat atau rapid test kit kepada pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Bantuan rapid test kit sebanyak 5.000 buah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa 28 April 2020. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa bantuan rapid test kit ini adalah bagian dari upaya Kemhan untuk ikut serta secara aktif dalam kampanye melawan COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengalihkan atau merelokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. Apalagi, lanjut Prabowo, Kota Bekasi berbatasan langsung dengan ibu kota yang merupakan wilayah bernilai strategis. Dengan bersama-sama, kita juga ingin terjun di daerah-daerah yang penting untuk ikut serta bersama lembaga-lembaga lainnya, ungkap Prabowo dalam keterangannya Selasa 28 April 2020. Prabowo menegaskan, wabah COVID-19 ini adalah ancaman yang sangat berbahaya, bukan saja kepada bangsa dan negara Indonesia, tapi seluruh umat manusia. Ini sebetulnya adalah perang melawan musuh yang tidak kelihatan, perang terhadap musuh yang tidak punya ideologi, tidak punya agenda lain selain mengancam keselamatan Indonesia. Dengan berbagai upaya yang dilakukan bersama oleh seluruh bangsa Indonesia, Prabowo menyampaikan
optimismenya bahwa bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan melewati wabah COVID-19. Berita Prabowo yang ketiga. Lapor Pak Prabowo, tiap hari TKA Cina masuk di Sultra. Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musti Umar, meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menindak tegas puluhan kapal Cina yang masuk ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Kapal-kapal tersebut membawa tenaga kerja asing atau TKA yang berasal dari negara tirai bambu itu. Bapak Menhan Republik Indonesia, tolong dikawal puluhan kapal Cina tiap hari masuk di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ini amat penting untuk keselamatan NKRI. TKA ini juga masuk melalui udara, kata Musin Umar melalui laman resminya Selasa 28 April. Melansir Kendari Pos, sebanyak 500 TKA asal Tiongkok bakal mendarat di Sulawesi Tenggara. Mereka diduga bakal mendarat di Bandara Haluleo Kendari dalam waktu dekat ini. TKA itu akan berangkat ke Konawe untuk bekerja di PT Virtu Dragon Nickel Industry. Ketua DPRD Sultra Muh Endang mengaku telah mendapat informasi tersebut dan menyatakan penolakan secara tegas. Ia mengklaim bakal mengirim surat tertulis kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk penolakan. Endang menyebut kedatangan TKA Cina itu bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat setempat. Terlebih lagi, masyarakat saat ini tengah khawatir penyebaran COVID-19. Pernyataan penolakan juga kami sampaikan ke Bapak Gubernur saat rapat penanganan COVID-19 di Sultra, Senin 27 April 2020, di Rujab Gubernur Sultra. Alhamdulillah, Gubernur mempunyai pendapat dan sikap yang sama, kata Endang. Berita Prabowo yang keempat. Prabowo, Kemenhan senjata biologis dan teori konspirasi. Juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, buka suara perihal anggapan yang menyebut virus corona baru penyebab COVID-19 sebagai bagian dari senjata biologi. Anggapan itu berkembang di kalangan penganut teori konspirasi. Lantas, bagaimana tanggapan Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto? Sampai saat ini, berdasarkan data yang kita pelajari, kami tidak menemukan tren bahwa ini adalah senjata biologi. Kalau kemudian ada perang narasi politik internasional antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kalau sekarang Inggris, Amerika Serikat, Jerman menggugat Tiongkok, kami menganggap itu adalah narasi politik, narasi diplomasi internasional, kata Dhanil dalam sebuah diskusi yang difasilitasi Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga, Jumat 24 April. Kita belum menemukan fakta gejala bahwa ini adalah senjata biologi. Yang kita temukan adalah ini merupakan wabah alamiah yang muncul, kemudian menyebar sekaligus membuktikan bahwa dunia itu terkoneksi antara satu dan yang lainnya. Dhanil menjelaskan, pendekatan Kemenhan terhadap COVID-19 adalah perang semesta. Perang ini melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Yang harus dipahami adalah bagaimana cara kerja musuh. Musuh kita saat ini adalah COVID-19. Virus ini punya cara kerja yang kita semua sudah tahu. Maka tidak cukup pemerintah yang menanganinya, tapi juga perlu keterlibatan masyarakat, ujar Dhanil. Nah, langkah semesta yang selalu kita sampaikan itu ada 3. Pertama, pastikan kita membangun proteksi komunal. Kedua, mendorong solidaritas komunal seperti charity dan lain-lain. Ketiga, membangun kesadaran bersama bahwa perlawanan ini adalah perlawanan semesta dan bersama seperti PSBB, Social and Physical Distancing. Lanjutnya, bagaimana menurut pendapat Anda?